API minta kawanan sapi di TPA Antang ditertibkan. Kapolres Jeneponto turun ke jalan raya, pimpin pengaturan lalu lintas. Pelaku curanmor ditangkap Resmob Bantaeng kurang dari 3 jam. Musim hujan, Pemkot Makassar perketat pengawasan infrastruktur rawan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, API, menyoroti serius keberadaan kawanan sapi yang berkeliaran di tempat pembuangan akhir, TPA, Antang saat melakukan peninjauan lapangan di tengah hujan lebat, Kamis 13 November. Kunjungan ini menjadi bagian dari pengawasan pemerintah kota terhadap infrastruktur yang rawan terdampak cuaca ekstrim selama puncak musim hujan. Dalam kondisi area yang becek dan berlumpur, API mendapati sejumlah sapi berkeliaran bebas di antara tumpukan sampah. Hewan-hewan ternak itu terlihat mencari makan di lokasi yang dipenuhi plastik, limbah rumah tangga, dan material berbahaya. Pemandangan tersebut langsung memicu teguran kepada Camat Manggala yang hadir dalam peninjauan. Dilarang ini loh. Bagaimana Pak Camat bisa ditertibkan? Maksudnya, ini hewan makan racun, nanti masuk ke tubuh orang yang makan dagingnya. Ujung-ujungnya bisa ke mikroplastik juga, tegas API saat melihat langsung kondisi di lapangan. API menegaskan bahwa keberadaan hewan ternak di area TPA harus segera ditangani karena berisiko mengganggu kerja armada pengangkut serta menimbulkan bahaya kesehatan. Ia meminta aparatur kecamatan dan dinas terkait mengambil tindakan penertiban. Fokus utama peninjauan selain persoalan ternak adalah memastikan 2 jalur utama TPA jalur masuk dan jalur dalam tetap berfungsi optimal bagi truk sampah. Menurut API, antrean panjang yang sempat terjadi beberapa hari terakhir mulai teratasi. Tidak terjadi kepadatan seperti sebelumnya. Antrean kendaraan pengangkut sudah bisa kita atasi secara perlahan, ujarnya. Pemkot Makassar juga terus memperbaiki akses jalan menuju TPA serta menyiapkan jalur alternatif untuk mempercepat arus kendaraan. Perbaikan akses ini direncanakan masuk dalam anggaran pokok 2026. Kapolres Jeneponto, AKBP Widi Setiawan, kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Beliau turun langsung ke lapangan untuk memantau dan memastikan kelancaran serta keamanan arus lalu lintas di wilayah Kabupaten Jeneponto, Kamis pagi, 13.11. Kapolres memusatkan perhatiannya di pertigaan Blok Kalong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, salah satu titik padat kendaraan pada jam sibuk, untuk mengawasi langsung kinerja personel Satlantas dan Samapta. Di sela kegiatan pengawasan, Kapolres Jeneponto menyempatkan diri menyapa para pengendara dan masyarakat, sekaligus mengingatkan pentingnya disiplin berlalu lintas demi keselamatan bersama. Ia juga menegaskan bahwa kehadiran polisi di jalan raya adalah upaya preventif dan pelayanan. Kami turun langsung untuk memastikan arus lalu lintas berjalan aman dan lancar. Kehadiran Polri di lapangan bukan hanya untuk mengatur, tetapi juga memberikan rasa aman kepada seluruh pengguna jalan, ujar AKBP Widi Setiawan. Kapolres turut memberikan apresiasi kepada personel yang bertugas atas dedikasi mereka dan mengimbau agar pengaturan lalu lintas ditingkatkan secara intensif, khususnya pada jam-jam padat aktivitas masyarakat. Berkat pemantauan dan pengaturan yang ketat, situasi arus lalu lintas selama kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Langkah cepat Polres Jeneponto dalam menjaga kelancaran aktivitas warga di pagi hari ini pun disambut positif oleh masyarakat, yang merasa terbantu dengan kehadiran petugas. Tim Resmob Satuan Reserse Kriminal, Satreskrim, Polres Bantaeng menorehkan aksi cepat. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 3 jam sejak laporan diterima, terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor, curanmor, berhasil diringkus bersama barang bukti curian. Pelaku adalah Syamsul Akhir alias Ancu, 25, warga Jeneponto, yang diringkus setelah mencuri sepeda motor Yamaha NMAX senilai Rp25 juta milik sapi,
Motor korban sempat raib dari area parkir RSUD Anwar Makatutu Bantaeng pada Senin, 10 November 2025, sore. Kasat Reskrim Polres Bantaeng, Ibtu Gunawang Amin, SH, MSI, menegaskan bahwa kecepatan penangkapan ini adalah hasil dari respons tim yang sigap. Respons cepat tim di lapangan adalah kunci keberhasilan penangkapan. Tim Resmob segera bergerak, mulai dari pengecekan CCTV hingga penelusuran identitas pelaku, ujar Ibtu Gunawang Amin pada Senin malam, Oktober 11. Memasuki puncak musim hujan, pemerintah Kota Makassar meningkatkan pengawasan terhadap infrastruktur rawan terdampak cuaca ekstrim. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, turun langsung meninjau sejumlah titik, termasuk tempat pembuangan akhir, TPA, Antang, Jembatan Kajenjeng, dan SD Inpres Kajenjeng, Kamis 13 November. Dalam kondisi hujan yang mengguyur sejak malam, Api Namkaripnya bersama jajaran perangkat daerah meninjau TPA Antang untuk memastikan proses pengangkutan dan pengelolaan sampah tetap berjalan lancar. Kunjungan tersebut diikuti Kepala Dinas PU Kota Makassar Zuhail Zubir, Kepala DLH Helmi Budiman, serta Camat Manggala Andi Eldi Indra Malka. Wali Kota mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan dua jalur utama di TPA jalur masuk dan jalur dalam berfungsi optimal bagi kendaraan pengangkut sampah. Ia menyebut antrean panjang yang sebelumnya terjadi sudah mulai terurai. Tidak terjadi kepadatan seperti sebelumnya. Antrean kendaraan pengangkut sudah bisa kita atasi secara perlahan, ujar Api. Pemkot, lanjutnya, terus memperbaiki akses jalan menuju TPA untuk menjaga kelancaran mobilitas armada. Api juga mengungkap adanya jalur alternatif yang kini disiapkan untuk mempercepat arus kendaraan di area TPA. Perbaikan akses menuju TPA dijadwalkan masuk dalam anggaran pokok 2026.